Selamat hari Minggu, salam sehat untuk semuanya. Kita masih tetap beribadah rumah. Kami dari kakak guru sekolah minggu tetap ajak adik-adik setiap hari Minggu jam 7.30 sudah bisa mulai beribadah. Adik-adik ya, mari kita beribadah dengan sukacita. Kami akan mengajak adik-adik yang ada di rumah. Sebentar, kita akan bernyanyi, gerakan badan kita, memuji Tuhan dengan pujian. Mari kita bergembira. Tangan kita, tutupkan kepala dan tutup. Doa dimulai. Adik-adik
Saudara kita, marilah kita lagu pujian kita yang berjudul Mari kita bersukaria. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Anak-anak sekolah minggu, ikuti doa yang Amang ucapkan. Tuhan Yesus yang mencintai anak-anak, kami juga mencintai Tuhan Yesus yang setia mengasihi kami. Amin. Oke, adik-adik, tadi sudah ya menguji. Saatnya kita akan mendengar ayat mingguan, yaitu akan atau dibacakan oleh dari Orang 3. Ayat mingguan tertulis dari 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ayat mingguan dari kitab 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Dan Rong Batita. Halo, nama saya Duan
sesuatu, yaitu tentang dewatu, untuk percaya padamu, karena tempat itu padamu, satu dari lebih nama ta'ali, dan tanpa itu mengenal Tuhan tak terlalu pujian, tinggikan namamu dengan dendam, tupuji dengan tetapi itu bernyanyi Haleluya Yesus tetati tur matati. Halo, nama saya Vina Dutona Timemula. Saya mau ngadu wifi. Saya Ayah, ini singkong badannya besar. Singkong badannya besar. Tapi aneh, kang bebek. Ada kang bebek, enak panjang, juga pendek. Haleluya, Tuhan kuasa. Haleluya, Tuhan kuasa. Kasih. Hai, selamat datang di video aku. Namaku Sarah. Aku mau menyanyi Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, muter-muter lalu pulang. Makasih teman-teman. ikuti. Halo, nama saya Eva. Nama saya Eva. Saya mau nyanyi. Ada. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Terima kasih. Makasih. Adik-adik telah mendengarkan ayat Tuhan. Kita telah mendengar
kesaksian yang dari acara Horong Batita ini telah diwasikan. Mari kita nyanyikan lagu pujian Tuhan, judul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Selamat hari Minggu anak-anak yang terkasih. Sabda Tuhan di minggu hari ini tentang Ayub. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah anak-anak dimanapun mereka berada, secara khusus yang berada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan dan telah memuji Tuhan melalui ibadah sekolah minggu, boleh semakin disukakan oleh Tuhan, diberkati dan diberikan kesehatan, dan firman Tuhan adalah kehidupan kami. Amin. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan, sabda Tuhan di minggu ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 4 dan 5. Dengarlah firman Tuhan. Anak-anak yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam diri, dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian sabda Tuhan. Anak-anak yang terkasih,
dimanapun engkau berada, pernahkah engkau merasakan penderitaan, merasa sakit hati, merasa jengkel karena orang lain, bahkan marah kepada orang lain? Ada suatu contoh yang sangat menarik untuk kita lihat dari seorang yang bernama Ayub, Bapak Ayub. Seorang yang sangat saleh dari kota Ur, yang sangat mencintai Tuhan, yang sangat saleh hidupnya, yang sangat baik dalam pekerjaannya, dan dia kaya raya. Dia sibuk bekerja, mencari uang, mengumpulkan kekayaannya. Namun satu kelebihan dari Ayub adalah dia tidak lupa untuk berdoa. Berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan memberkati anak-anaknya. Apakah kita merasa kita didoakan oleh orang tua kita? Saya ingat seorang yang pernah mengatakan, ketika hidupmu terberkati, ketika engkau sehat, engkau kuat, dan engkau mampu melakukan sesuatu, itulah tanda-tanda salah satu dari doa ayah dan ibu. Ketika kita mampu mengucap syukur, adalah tanda di mana kita didoakan, baik oleh gereja, orang tua, papa mama, abang adik, kakak, opung, bahkan mungkin orang lain, dan teman-teman sekolah minggu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan itulah akan memiliki kekuatan. Apa kekuatan orang yang suka berdoa kepada Tuhan? Dia akan mendapatkan kekuatan ketika mendapatkan penderitaan. Ketika dia sakit hati, dia dikuatkan oleh Tuhan. Ketika dia kecewa karena gagal menjadi juara satu, dia dikuatkan oleh Tuhan. Semakin orang dekat dengan Tuhan, bukan semakin dia tidak mengenal Tuhan. Namun setiap anak-anak yang mengenal dan semakin dekat dengan Tuhan, saat itulah dia memiliki cara dikuatkan, diteguhkan, ditolong oleh Tuhan sebagaimana yang telah diterima oleh Ayub. Maukah kita menjadi seperti Ayub yang sangat dikasihi oleh Tuhan? Maukah kita menjadi seperti Ayub yang diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan, kepintaran dan hikmatnya? Maukah kita menjadi orang-orang yang bertahan ketika kita merasakan sakit? Ayub adalah contoh yang baik untuk kita ikuti. Ayub adalah contoh di mana kita tahu benar hidup adalah anugerah. Ayub melihat hidupnya anugerah dari Tuhan karena dia punya relasi yang baik dengan Tuhan itu. Dia suka memuji Tuhan, dia berdoa, dan dia menemukan satu alasan bahwa hidup adalah anugerah. Kalau disebut anugerah, berarti cuma-cuma diberikan oleh Allah. Dan karena itu, mari rayakan hidupmu dengan sukacita, semangat yang baru. Belajar yang semangat dan berikan hasil yang terbaik untuk Tuhan. Berikan hasil yang terbaik untuk orang tuamu. Dan belajar di rumah dengan semangat. Yang kedua, Ayub kenal benar bahwa dia mencintai Tuhan karena pribadi Tuhan yang besar itu, bukan karena berkat Tuhan. Ayub mencintai Tuhan yang besar, Tuhan yang pengasih, Tuhan yang penyayang, Tuhan pengampun. Bukan karena berkatnya yang kita terima, namun kita tahu kecintaan Tuhan lebih besar daripada berkat yang ingin diberikan kepada kita.
Karena itulah anak-anak yang terkasih, puji Tuhan, pujilah namanya. Dan biarlah orang yang sakit disembuhkan, karena bagian dari orang yang hidupnya adalah anugerah, hidupnya dicintai oleh Tuhan. Saat itulah berkat Tuhan boleh kita rasakan. Anakku yang terkasih, mari kita berikan diri kita kepada Tuhan, supaya penderitaan kita hari ini, belajar di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah, main-main pun banyakan di rumah, kita boleh bersyukur dan bersabar. Karena apa? Karena kita punya contoh yang baik. Ayub melewati semua penderitaan itu. Ayub melewati rasa sakit hati itu. Dan dia bersyukur karena Allah yang besar merawatnya, memulihkannya, dan mengembalikan apa yang hilang dalam dirinya. Dan Ayub menjadi orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Jadilah orang yang dikasihi Allah, dan dia pun memberkati hidupmu, hidupku, dan hidup kita semua. Dan kita boleh sehat, kita boleh berbahagia untuk tetap berserah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, biarlah firman Tuhan di mana Ayub Tuhan pulihkan. Dan Ayub mendoakan anak-anak, biarlah orang tua dari setiap anak sekolah minggu tetap berdoa kepadamu, meminta pengampunan yang dari Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang membutuhkan pengampunan itu. Biarlah setiap anak-anak yang diampuni semakin mengenal kebaikan Tuhan sebagai bagian dari kebesaran Tuhan. Hidup kami adalah anugerah yang Tuhan berikan, dan kami mengenal Tuhan sebagai pribadi yang besar, yang kuasa, bukan hanya dari berkat. Dan biarlah setiap kami secara khusus anak-anak mendapatkan berkat dari kesetiaan mereka, ketaatan mereka tetap beribadah kepada Tuhan, dan masa depan yang penuh harapan, yang lebih baik akan Tuhan berikan, dan masa depan itu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah Kristus hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Firman dengarkan hari ini boleh jadi firman itu doman untuk kita semua. Hanya akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita kumpulkan persembahan kita, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah. Kan itu orang tua, mama papa akan memberikannya kepada perhalado atau sintua wilayah masing-masing. Nanti sintua wilayah masing-masing akan menyerahkan semuanya untuk pelayanan gereja kita, kerjaan Tuhan. Nah, adik-adik, lagu persembahan hari ini dan persembahan kami.
marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.